Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Mukhtar. Di sini saya akan menyampaikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan, menyampaikan, serta memiliki keterampilan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, dengan rasa bangga bertanah air dan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan sejarah pernah mencatat ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia setelah keluar dari penjajahan bangsa lain. Sejak negara Indonesia menjadi negara yang adil dan berdaulat, ada beberapa fase atau masa perwujudan atau nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yakni masa awal kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, yakni masa Orde Lama. Hal ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, yakni masa Orde Baru, yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nomor 4, masa reformasi. Masa ini terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Masa awal kemerdekaan. Di masa ini banyak sekali kejadian yang mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang pertama, yaitu pemberontakan PKI dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII dengan tujuan untuk mengganti dasar Pancasila sebagai dasar negara menjadi syariat Islam. Yang ketiga, yakni pemberontakan RMS dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri. Yang keempat, Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI dengan tujuan untuk mengkoreksi kerja pemerintah pusat. Yang kelima, Angkatan Perangnya Ratu Adil dengan tujuan untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir, yakni perubahan negara RIS menjadi NKRI. Masa Orde Lama. Di masa ini terjadi penetapan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, yakni presiden ditetapkan seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa Orde Baru. Di masa ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kelebihan di masa Orde Baru, dan yang kedua, yakni kelemahan di masa Orde Baru. Kelebihan di masa Orde Baru. Yang pertama adalah ada rencana pembangunan 5 tahun yang sukses. Yang kedua, gerakan wajib belajar. Yang ketiga, gerakan orang tua asuh. Yang keempat, peningkatan keamanan dalam negeri. Dan yang kelima, yakni investor dari luar negeri bisa datang ke Indonesia. Kelemahan di masa Orde Baru.
Yang pertama, yakni korupsi. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Yang ketiga, banyak kekayaan yang dimanfaatkan pemerintah. Dan yang keempat, yakni banyak pelanggaran HAM. Yang terakhir, yakni masa reformasi. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila menjadi ideologi lain. Akan tetapi, pada saat ini dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas, seperti pergaulan bebas, komunikasi yang kurang, peredaran narkoba, serta banyaknya aksi anarkis. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memahami dan mendapatkan sedikit ilmu dari apa yang telah saya sampaikan. Dan saya berharap semoga masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.